Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Yusmita dalam pelajaran PKN. Selamat datang kepada anak-anakku kelas 9. Selamat kalian sudah naik ke kelas 9 dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa belajar walaupun dengan keadaan yang seperti ini, keadaan kita belajar dalam jarak jauh atau belajar online, kalian belajar di rumah. Tetapi Ibu berharap kalian masih memiliki semangat belajar yang tinggi, semangat belajar yang kuat untuk menggapai masa depan kalian yang lebih cerah. Nah, sebagai generasi bangsa, kalian tetap mempunyai semangat, rasa cinta terhadap tanah air dengan cara apa? Dengan cara belajar dan belajar dan belajar. Nah, Ibu tidak akan memperpanjang mukadimah. Ibu akan memulai materi pelajaran kita pada hari ini. Materi pembelajaran kita pada hari ini tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Ibu akan memberi kalian tayangan video ini, video penjelasan tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Dan ini videonya silakan kalian menyaksikan dengan saksama sehingga kalian bisa menyerap pelajaran pada video ini. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Kita belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ini ada dalam sejarah Indonesia, penerapan Pancasila dapat dibagi menjadi 3 masa atau 3 era. Pertama, Orde Lama, yang kedua Orde Baru, yang ketiga ada di masa reformasi. Kita masuk ke masa yang pertama, yaitu Orde Lama. Masa Orde Lama dibagi menjadi 3, yaitu awal kemerdekaan 1945 sampai 1950. Yang kedua, demokrasi liberal dari 1950 sampai 1959. Yang ketiga, demokrasi terpimpin dari 1959 sampai 1956. Nah, kita masuk ke dalam awal kemerdekaan dari 1945 sampai 1950. Awal masa kemerdekaan Indonesia yaitu tahun 1945 sampai 1950. Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak seperti Belanda, bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri. Ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu tantangannya. Ini ada upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh Musso dan mendirikan negara Uni Soviet Indonesia atau komunis. Yang kedua, pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Jawa Tengah pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Kartosuwirjo mendirikan negara Islam Indonesia atau NIII dan negara bersyariat Islam. Nah, ini upaya-upaya terhadap upaya pemberontakan terhadap NKRI. Nah, di sini ada demokrasi liberal pada 1950 sampai 1959. Pada masa ini dasar negara ditetapkan sebagai Pancasila, namun dalam penetapan sila keempat tidak lagi berdasarkan musyawarah, namun suara terbanyak atau voting. Pada masa ini juga muncul sebagai pemberontakan dengan tujuan memisahkan diri dari NKRI. Nah, ini pada masa demokrasi liberal, pada masa negara dasar negara ditetapkan Pancasila. Nah, pada tahun 1950 sampai 1959
muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI, yaitu sebagai berikut. Republik Maluku Selatan atau disingkat dengan RMS, yang kedua pemberontakan PRI, dan yang ketiga. Nah, terlaksananya pemilihan umum pertama Indonesia yaitu pada tanggal 29 September 1955, terpilih 272 wakil rakyat Indonesia sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Namun, anggota konstituante berhasil pemilu tersebut tidak dapat menyusun undang-undang dasar sehingga Presiden mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran konstituante, Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD 1950 tidak berlaku, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan pembentukan MPRS. Dalam demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966, periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, namun kepada kekuasaan pemerintah. Nah, periode ini terdapat banyak penyimpangan Pancasila dan konstituante. Yang pertama, diangkatnya Ir Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Yang kedua, menggabungkan nasionalis agama dan komunis atau NASKOM. Yang ketiga, terdapatnya kemerosotan moral, maaf ya. Nah, ini terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau dikenal dengan G30S PKI pada tanggal 30 September 1965. PKI dipimpin oleh DN Aidit berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal yang namanya H. Ahmad Nasution. Ini pemberontakan ini sangat viral dan sangat terkenal, pemberontakan G30 SPKI yang melibatkan atau yang membunuh 6 perwira tertinggi. Nah, masuk pada masa Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru, diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada awalnya Orde Baru diberikan cerca harapan bagi rakyat Indonesia pada masa ini. Diharapkan adanya perubahan-perubahan politik. Namun kenyataan Orde Lama dan Orde Baru sama saja dalam arti otoriter, tetap kekuasaan pada pemerintahan. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara masa Orde Baru atau masa Orde Lama. Nah, termasuk pada masa sekarang yaitu pada masa reformasi. Pada masa ini Pancasila juga mendapat banyak tantangan. Tantangan tersebut adalah kondisi masyarakat yang diwarnai kehidupan yang serba bebas, muncul benih-benih perpecahan dan perkembangan dunia. Era reformasi itu sampai sekarang ya. Pada masa sekarang itu masyarakat sangat diwarnai dengan kehidupan yang serba bebas dan mulai muncul benih-benih perpecahan dan perkembangan dunia yang sangat-sangat cepat. Oke. Ini pada masa reformasi. Nah, sampai di sini Ibu hanya menjelaskan sampai di sini. Ada pertanyaan, silahkan kalian nanti bertanya di dalam grup PPJ. Silahkan kalian bertanya. Kalian apa yang belum kalian paham dari materi ini, Ibu akan jelaskan kepada kalian tentang materi yang kita pelajari saat ini. Nah, untuk
materi hari ini Ibu cukup sampai di sini saja. Minggu depan kita sambung lagi dengan materi selanjutnya. Ibu harap kalian menyimak video ini dengan seksama sehingga kalian memahami materi yang sudah Ibu paparkan. Nah, cukup sekian pelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu meminta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.